Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Rahmat Maulana dengan NIM 23074008. Saya dari Prodi D3 Teknik Otomotif akan membawakan eh, mengenai produk manajemen dengan mata kuliah manajemen industri. Produk yang akan saya bahas kali ini yaitu antara helm KYT dan helm NHK. Baik, yang pertama kita masuk ke analisis helm KYT. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu inti produknya. Ya, inti produk dari helm KYT tersendiri yaitu memberikan perlindungan kepada kepala pengendara dari benturan saat kecelakaan. Yang kedua yaitu ada yang namanya wujud produk. Yang pertama yaitu material cangkang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti fiberglass dan termoplastik. Yang kedua yaitu desainnya yang aerodinamis. Yang ketiga memiliki sertifikat DOT dan ECE. Dan yang keempat sistem penguncinya yaitu double ring. Yang ketiga yaitu penyempurnaan produk dari helm KYT. Penyempurnaan ini meliputi yang pertama garansi yang diberikan kepada konsumen dari pihak KYT sendiri agar terlindung dari yang namanya cacat produksi. Yang kedua yaitu bagian dalam helm yang dapat dilepas dan dicuci untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan dari pelanggan. Yang ketiga yaitu tersedia ruang untuk connect dengan intercom, Bluetooth. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai produk saingannya. Itu yang kita akan membahas mengenai helm NHK. Analisis helm NHK sendiri sama seperti helm KYT tadi. Yang pertama yaitu inti produk. Fungsi utama dari helm NHK adalah untuk melindungi kepala dari kerasnya benturan akibat kecelakaan. Keselamatan adalah fungsi dasar dari helm termasuk NHK itu sendiri. Yang kedua yaitu wujud produk dari helm NHK. Yang pertama yaitu material cangkangnya terbuat dari advanced thermoplastic resin yang kokoh namun ringan saat digunakan. Yang kedua yaitu desainnya lebih tajam serta agresif dibandingkan para kompetitornya. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem ventilasi 6 poin. Dan yang keempat yaitu sistem pengunci yang digunakannya yaitu micro lock sehingga nyaman untuk digunakan dalam sehari-hari. Penyempurnaan produk dari helm NHK tersendiri meliputi yang pertama garansi resmi dari NHK untuk perlindungan dari cacat produksi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu bagian dalam yang dapat disesuaikan dengan konsumen untuk kenyamanan yang lebih optimal. Yang ketiga fitur anti-noise, yaitu fitur yang mampu meredam suara dari bisingnya keadaan jalan raya. Yang keempat yaitu helm NHK sudah mengantongi banyak sertifikat keselamatan seperti diantaranya yaitu SNI, DOT, ECE, SNEL, dan FYM. Helm KYT dalam membangun strategi produk di marketplace-nya dengan cara yang pertama yaitu menawarkan helm yang memiliki desain sesuai dengan tren pasar itu sendiri. Bahkan KYT membuat seri helm limited edition yang kerap digunakan oleh pembalap MotoGP. Batok dari KYT memiliki ciri khas tersendiri sehingga konsumen memiliki daya tarik untuk membelinya. Yang kedua yaitu KYT bekerja sama dengan pembalap MotoGP sebagai brand ambasadornya. Seperti diantaranya yaitu Enea Bastianini yang telah menggunakan produk KYT di dalam balapannya. Sehingga fans dari pembalap ini sudah pasti berbondong-bondong untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan inovasi terbaru seperti anti-fog visor, yaitu visor anti kabut, ventilasi yang lebih baik, dan batok yang lebih ringan namun kokoh untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya ada helm NHK, strateginya dalam memasarkan produk di marketplace.
Yang pertama dengan kolaborasi dengan pembalap WSBK dan MotoGP. Helm HK ini lebih sering digunakan dalam ajang balap motor seperti WSBK karena keamanan dari helm ini yang sudah teruji dan melalui ajang balap tersebut helm HK mendapat perhatian di mata konsumen yang baru. Selanjutnya, NHK sering menawarkan flash sale di marketplace melalui toko ofisialnya. Ini membantu juga agar pihak NHK menjangkau lebih banyak konsumennya. Selanjutnya yang terakhir yaitu skema rantai pasokan helm KYT. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku dari bagian termoplastik dan fiberglass sebagai bahan baku cangkangnya. Dari polystyrene sebagai busa pelindung helm. Kemudian dari kaca gores untuk visornya. Dan kemudian kain sebagai interior helmnya. Yang kedua yaitu pabrik produksi. Dimulai dari pencetakan cangkang helm, pemasangan busa pelindung, pemasangan visor, perakitan serta pengujian kualitasnya. Kemudian yaitu distribusi ke gedung pusat. Yang keempat itu ada distribusi ke dealer dan toko helm di seluruh provinsi Indonesia maupun distribusinya ke luar negeri. Karena nama helm KYT sendiri sudah mencakup pasar internasional. Yang kelima yaitu helm KYT juga dijual di toko retail seperti toko aksesoris, dealer, maupun e-commerce yang ada di smartphone kita seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Mungkin itu dari produk manajemen yang bisa saya tawarkan. Jika ada lebih dan kekurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.